Oke, oke silakan Pak. Sudah bisa? Sudah Pak. Bukan semua ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat dosen mata kuliah pengantar pendidikan Bapak Mas Dwi Saputra. Jadi juga para semua yang saya hormati dan yang saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah serta inayahnya, juga nikmat sehat walafiat kepada kita semua. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Berkasir selaku moderator pada presentasi pada hari ini. Untuk itu, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan rekan-rekan dari kelompok 1. Yang pertama ada Kak Yasmin Salwa Hanifah, kemudian yang kedua ada Kak Selvia Pramestia, yang ketiga ada Kak Ika Komala, yang keempat Kak Muhammad Farhan Zarkasi, dan yang terakhir saya sendiri dari Kasim. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini kami akan menyampaikan presentasi tentang tokoh-tokoh pendidikan dunia. Ya, tokoh pendidikan dunia itu sangat banyak. Karena mengingat waktu juga terbatas, kami hanya akan menyampaikan kurang lebih 12 tokoh-tokoh pendidikan saja. Langsung saja untuk pembahasan pertama akan disampaikan langsung oleh Saudara Muhammad Farhan Zarkasi. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menyampaikan tokoh-tokoh pendidikan di Barat. Yang pertama, Jean-Jacques Rousseau. Menurut dalam buku berjudul Emil, Rousseau mengutamakan pendidikan pedagogis dengan konsep kembali ke alam. Dalam Emil, pemikirannya menekankan bahwa anak-anak harus diajar dengan prinsip pendekatan minat dan bukan melalui prinsip dan pembelajaran tegas. Tetapi di sisi lain, perilaku dan pemikiran anak-anak harus dikendalikan. Lalu Becto Nathan. Prinsip pendidikannya ini tidak lepas dari pemikiran tentang kebudayaan melawan alam. Menurut tokoh yang berasal dari Swiss ini, pendidikan bertugas untuk membebaskan anak dari pengaruh kebudayaan dan untuk memberi kesempatan kepada anak-anak perkembangan kebaikannya sendiri-sendiri yang alamiah. Baik, lanjut. Yang kedua ini dari John Mills.
John Locke adalah seorang penganut aliran empiris dari Inggris yang menganggap pengalaman indrawi sebagai sumber pengetahuan. Teori empirisme John Locke berasal dari tabula rasa yang mengatakan bahwa pengetahuan manusia berasal dari setiap pengalaman. Namun, John Locke pemikiran atau rasio manusia beberapa lembar kertas kosong sebelum berfungsi. Melalui pendidikan kertas tersebut akan terisi. Menurut John Locke, pengalaman manusia berlandasan pada pengamatan, observasi, internal subjektif, yaitu kesadaran manusia terhadap realitas indrawi, dan eksternal objektif, yaitu observasi terhadap aktivitas pemikirannya. Pengetahuan manusia diperoleh pengalaman lahiriah dan pengalaman batiniah. Lanjut, yang ketiga dari tokoh Paulo Freire. Gagasan Paulo, pria yang berbangsaan Brazil ini, menjadi dasar yang meneguhkan hak pendidikan bagi umat manusia. Freire meyakinkan hubungan kesinambungan antara sosial dan pendidikan. Maka transformasi pendidikan tidak akan jadi tanpa ada transformasi sosial, tapi dalam transformasi sosial sangat membutuhkan pendidikan. Pendapat of the Option 1970 atas pendidikan untuk kaum tertindas. Pendidikan ini membuat pemindasan dan penyebabnya menjadi objek refleksi tertindas. Dan dari refleksi lahiriah pembebasan Bank Education sebagai salah satu sumber yang mengokohkan penindasan dan kebisuan. Pereira menolak pendidikan gaya bank dan menawarkan konsep pendidikan hadap masalah, karena gaya bank menguntungkan kaum penindas. Kembalikan dari pendidikan gaya bank menekankan utama pada penyadaran peserta didik, menimbulkan kekhawatiran di kalangan para penguasa sebagai jalan membangkitkan masyarakat yang bisu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan yang telah disampaikan oleh Saudara Muhammad Farhan. Berikutnya, yaitu pemaparan yang kedua akan disampaikan langsung oleh Saudari Yasmin Salwa Hanifah. Waktunya dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Pak Darkasim. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dari tokoh Dewey. Dewey ini berasal dari negara bagian Vermont, sebelah timur Amerika Serikat, sangat menganggap penting pendidikan dalam rangka mengubah dan memperbaharui suatu masyarakat. Ia percaya bahwa pendidikan dapat berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan keberanian dan pembentukan kemampuan intelijensi. Dari pendidikan sendiri, menurut tokoh John Dewey ini, pendidikan adalah suatu proses pengalaman setiap manusia menempuh kehidupan, baik fisik maupun rohani. Pola pemikiran Dewey ini tentang pendidikan sejalan dengan konsepsi instrumentalisme, di mana konsep-konsep dasar pengalaman atau experience sejalan dengan pertumbuhan, growth, eksperimen, dan transaction. John Dewey adalah seorang tokoh pragmatisme, di mana aliran ini memisahkan antara teori dan praktek. Pragmatisme atau John Dewey ini menekankan bahwa manusia adalah makhluk yang bebas, merdeka, kreatif, serta dinamis. Manusia memiliki kemampuan untuk bekerja sama untuk membangun masyarakat. Pragmatisme ini mempunyai keyakinan bahwa manusia mempunyai kemampuan-kemampuan yang wajar. Selanjutnya adalah tokoh Aristoteles.
Peran dari Aristoteles ini, perannya adalah pendidikan. Dalam pendidikan dunia, beberapa tulisannya menjadi dasar bagi pengembangan beberapa ilmu. Pengembangan beberapa ilmu tersebut meliputi ilmu filsafat, fisika, politik, pemerintah, metafisika, dan ilmu pengetahuan alam. Salah satunya menjadi orang pertama yang mengklasifikasikan spesies biologi secara sistematis. Beliau juga belajar di Akademi Plato, menjadi pengajar di Akademi Plato selama 20 tahun. Beliau kembali ke Yunani dan mendirikan akademi bernama Lyceum. Dalam pandangannya, agar orang bisa hidup baik, maka ia harus mendapatkan pendidikan menurut dari Aristoteles. Pendidikan bukanlah soal akal semata-mata, melainkan soal memberi bimbingan kepada perasaan-perasaan yang lebih tinggi, yaitu akal guna mengatur dan nafsu-nafsu. Selanjutnya, Selanjutnya ada dari Jacques Rancière. Rancière dalam bukunya yaitu The Ignorant Schoolmaster memberikan narasi lain tentang praktek pedagogi yang tidak biasa, yang menimbulkan merekonfigurasi ulang posisi dan fungsi guru dalam pendidikannya. Ia juga memberi sebuah kalimat dalam argumennya bahwa semua orang mampu mengerti apa yang orang lain telah mengerti, bahwa semua orang memiliki kemampuan sama, dan namun bagaimana mereka itu mengolah dasar kemampuannya itu. Hingga dapat disimpulkan bahwa bagi Rancière, pengajaran bukanlah poin inti dari pendidikan, tapi lebih pada posisi kesetaraan. Untuk itu, ia dalam konsepnya mengenai pendidikan lebih menekan pada self-education sebagai bentuk proses pendidikan. Beliau bukan menyatakan bahwa pendidikan mesti tanpa guru atau pengajar, tapi beliau bermaksud menyatakan bahwa pendidik tidak mesti dengan guru yang berpengetahuan dengan otoritas intelektualnya untuk menjadi explicator atau transmitter pengetahuan. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparan yang telah disampaikan oleh Saudari Yasmin. Yang berikutnya adalah yang ketiga, yaitu akan disampaikan oleh Saudari Komala. Waktunya dipersilakan. Terima kasih. Plato Akademi Platonik. Berada di Athena, pendiri sekolah tingkat tinggi pertama di dunia barat. Tujuan pendidikan adalah menemukan kemampuan-kemampuan ilmiah setiap individu dan melatihnya sehingga akan menjadi seorang warga negara yang baik, masyarakat yang harmonis, melaksanakan tugas-tugas secara efisien. Pandangan Plato, pendidikan adalah suatu dengan tugas yang harus dilaksanakan untuk kepentingan negara dan perorang. Pendidikan memberikan kesempatan untuk penampilan kesanggupan dirinya. Program memberikan pendidikan menjadi 3 tahap. 3 tahap usia. Yang pertama untuk taruna sampai dengan 20 tahun, yang kedua usia 20 tahun sampai dengan 30 tahun, dan tahap ketiga dari 30 tahun sampai 40 tahun. Ini ada tokoh-tokoh pendidikan Timur Tengah. Yang pertama Al-Ghazali. Tujuan pendidikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mencari kesibukan, kemegahan, dan jika tidak akan menimbulkan kedengkian, kebencian, dan permusuhan. Pendidik. Kriteria seorang pendidik. 1. Guru harus mencintai muridnya seperti mencintai anak kandungnya. Yang kedua, guru juga mengharapkan upah sebagai tujuan dari pekerjaan mengajar, karena upahnya terletak pada terbentuknya anak didik yang mengamalkan ilmu yang diajarkannya. Yang ketiga, guru harus memotivasi muridnya agar mencari ilmu. Yang keempat, guru harus mengamalkan ilmu yang diajarkan dan diberikan contoh baik seperti berjiwa halus, sopan, lapang dada, dan mengajarkan pelajaran yang sesuai dengan tingkat intelektual dan daya tangkap anak didik. Yang keenam, guru harus menanamkan keimanan dan kepribadian anak didik sehingga akal pikiran dijiwai oleh keimanan itu. Dan yang terakhir, Ibnu Sina, pertama-tama sebaiknya anak itu belajar Al-Quran. Ketika anak tersebut siap secara fisik dan mental untuk belajar pada waktu yang sama,
pertama, sebaiknya anak itu belajar Al-Quran ketika anak tersebut telah siap secara fisik dan mental untuk belajar pada waktu yang sama. Ingat, seyogyanya juga belajar belum aja pendidikan agama dan belajar syair dan syair sederhana agar lebih dihafal. Lalu syairnya tentang bukti pekerti, penghargaan tentang ilmu, celaan terhadap kebodohan, dorongan melakukan perbuatan baik, bakti kepada orang tua dan lain sebagainya. Pendidik budi pekerti atau akhlak. Ini sebenarnya merupakan tujuan utama pendidik pada umumnya, sebab tujuan pendidikan itu adalah membentuk orang-orang yang berbudi pekerti, luhur di samping menumbuhkan kepribadian yang kuat. Akademi tujuan pendidikan harus diarahkan kepada pengembangan seluruh potensi yang dimiliki seseorang. Sempurna berkembang fisik dan intelektual dan budi pekerti yang baik. Saya kembalikan lagi ke moderator. Pak, maaf masih ke mute. Ya, mohon maaf. Terima kasih atas pemaparan yang telah disampaikan oleh Saudari Ika Komala. Itu berikutnya yang terakhir atau presentasi yang terakhir akan disampaikan oleh Saudari Selvia Pramestia. Waktunya dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan ilmu pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun lahir di Tunisia awal Ramadan tahun 732 Hijriah. Ibnu Khaldun tumbuh dan berkembang sebagai orang yang mencintai ilmu. Ibnu Khaldun memandang bahwa salah satu tujuan pendidikan adalah memberikan kesempatan kepada akal untuk lebih giat dan melakukan aktivitas. Selanjutnya, ada tujuan pendidikan menurut Ibnu Khaldun, itu ada 3. Yang pertama adalah pengembangan kemahiran, al-malakah atau skill dalam bidang tertentu. Bahwa dalam memiliki kemahiran tertentu diperlukan usaha dengan pendidikan yang dilakukan secara terus-menerus sampai mendapatkan hasil yang diinginkan. Lalu yang kedua, penguasaan keterampilan profesional sesuai dengan tuntutan zaman. Pendidikan dipergunakan untuk memperoleh keterampilan yang tinggi pada profesi tertentu sesuai dengan kemajuan zaman. Contohnya seperti profesi guru yang dituntut untuk menggunakan media pembelajaran yang berbasis teknologi sesuai karena adanya tuntutan zaman. Lalu yang ketiga, adanya pembinaan pemikiran yang baik. Dengan adanya pemikiran yang baik, dapat menciptakan peserta didik yang mampu berpikir secara jernih yang didasari oleh ilmu pengetahuan. Maka dari rumusan yang ingin dicapai oleh Ibnu Khaldun, menganut prinsip keseimbangan. Dia ingin anak didik mencapai kebahagiaan dunia dan sekaligus ukhrawiyah kelak, atau adanya keseimbangan antara dunia dan akhirat. Selanjutnya, ilmu pendidikan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ibnu Qayyim lahir di Damaskus, Suriah pada tanggal 4 Februari 1292. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa hakikat pendidikan Islam mencakup 2 hal, yaitu pendidikan berkaitan dengan ilmu seseorang, dan pendidikan yang berkaitan dengan orang lain. Pendidikan yang berkaitan dengan ilmu seseorang yaitu sebuah pendidikan yang dilakukan oleh seseorang terhadap ilmunya agar ilmu tersebut menjadi menyatu dan sempurna dengan dirinya dan agar ilmu tersebut terus bertambah. Diibaratkan seperti ketika seseorang itu memiliki harta, jika hartanya itu dirawat dengan baik, maka harta tersebut akan terus bertambah.
Lalu ilmu menurut pendidikan yang berkaitan dengan orang lain. Itu yaitu pendidikan yang dilakukan seseorang dalam mendidik manusia dengan ilmu yang dimilikinya. Diibaratkan seperti orang tua yang mendidik anak-anaknya. Adapun tujuan pendidikan menurut Ibnu Qayyim, maaf Kak, sebelumnya. Tujuan pendidikan menurut Ibnu Qayyim yang ada 4. Yang pertama itu menanamkan akhlak mulia dalam diri anak didik sekaligus menghapus dan memerangi akhlak buruk dari diri mereka. Yang kedua, mengarahkan cara berinteraksi dengan manusia lainnya. Yang ketiga, memperhatikan pakaian agar jangan sampai menggunakan yang diharamkan. Yang keempat, mengarahkan bakat sekaligus mengembangkannya dengan memberikannya tarbiyah diniyah atau pendidikan agama. Maka menurut Ibnu Qayyim, dalam pandangan Ibnu Qayyim bahwa tujuan tarbiyah atau pendidikan yang utama adalah menjaga kesucian atau fitrah manusia dan melindunginya agar tidak jatuh ke dalam penyimpangan. Selanjutnya, baik, yang terakhir, ilmu pendidikan menurut Al-Farabi. Al-Farabi lahir di Kazakhstan pada tahun 872 Masehi. Menurut Al-Farabi, pendidikan harus menggabungkan antara kemampuan teoritis dari belajar yang diaplikasikan dengan tindakan praktis. Adapun tujuan menurut Al-Farabi yaitu membimbing individu untuk menuju kesempurnaan, sebab manusia diciptakan guna mencapai kesempurnaan. Manusia yang sempurna adalah mereka yang telah mengetahui kebajikan secara teoritis dan menjalankannya dalam praktik keseharian. Ilmu tidak akan mempunyai arti kecuali jika ilmu itu dapat diterapkan dalam kenyataan dalam masyarakat. Kesempurnaan manusia terletak pada tindakannya yang sesuai dengan teori yang dipahaminya. Ilmu jika tidak diterapkan maka tidak akan berguna. Maka pandangan dari Al-Farabi yaitu menekankan terwujudnya suatu kesempurnaan dalam ranah pendidikan, yaitu meleburnya pengetahuan intelektual dan juga perilaku yang soleh. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan yang telah disampaikan oleh Kak Sylvia Pramestia. Dengan begitu, maka penyampaian atau pemaparan yang telah kami sampaikan telah selesai. Kami selaku kelompok 8 mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan rekan-rekan semua yang telah menyaksikan video presentasi kami. Apabila dalam penyampaian kami terdapat kekeliruan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.